Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi sistem saraf manusia, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan bagian penyusun sistem saraf, bagian-bagian saraf, dan fungsinya melalui gambar. Nah, untuk memahami materi itu lebih lanjut, kita harus tahu dahulu apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu sistem fungsional pada tubuh, di mana sistem ini terdiri atas beberapa organ yang saling berkaitan, antara lain otak, saraf tulang belakang, serabut saraf, dan reseptor sensorik. Jadi, sistem saraf itu tersusun atas saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Nah, fungsi sistem saraf ini ada beberapa. Yang pertama, sebagai pusat kontrol utama tubuh dan seluruh sistem dalam tubuh. Yang kedua, sebagai input sensorik, di mana proses ini melalui pengawasan atas perubahan yang terjadi di luar atau di dalam tubuh yang disebut dengan stimulus. Yang ketiga, sebagai integrasi. Proses ini menginterpretasikan stimulus yang masuk dan memutuskan tindakan yang dilakukan tubuh sebagai bentuk respon. Yang keempat, sebagai output motorik. Proses ini memberikan respon dengan mengaktifasi otot dan kelenjar pada tubuh. Setelah kita mengetahui penyusun sistem saraf itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur bagian saraf dan fungsinya. Pada dasarnya, sel saraf itu disebut juga dengan neuron. Neuron merupakan sel yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan impuls dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya, di mana struktur sel saraf terdiri atas yang pertama, badan sel. Badan sel berfungsi mengendalikan metabolisme seluruh neuron. Di dalam badan sel terdapat inti sel yang disebut dengan nukleus. Kemudian dendrit. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang, dan berfungsi sebagai penerima impuls dari sel satu untuk dikirimkan ke badan sel. Yang ketiga, akson. Akson merupakan juluran panjang sitoplasma dari badan sel saraf. Akson berfungsi meneruskan impuls dari satu sel saraf menuju sel lainnya. Pada beberapa sel saraf, ada akson yang dibungkus oleh sel Schwann. Sel ini menyekresikan zat sehingga membentuk selubung myelin. Selubung myelin berfungsi sebagai pelindung, pemberi nutrisi, dan mempercepat transduksi sinyal yang ada di sepanjang akson. Sedangkan akson yang tidak terbungkus oleh selubung myelin disebut dengan modus Ranvier. Itulah bagian-bagian dari penyusun sel saraf. Nah, apa kamu tahu? Ternyata sel saraf dibedakan berdasarkan bentuknya dan fungsinya. Selanjutnya, kita akan membahas sel saraf berdasarkan bentuknya, di mana sel saraf berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, neuron multipolar. Neuron ini memiliki akson dan percabangan dendrit pada neuron terbentuk dari badan sel. Yang kedua, neuron bipolar. Neuron ini memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson. Yang ketiga, neuron unipolar. Neuron ini memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfusi. Itulah jenis sel saraf berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, sel saraf berdasarkan fungsinya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu neuron sensorik atau sel saraf aferen, di mana berfungsi sebagai penghantar impuls dari organ sensor ke saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik atau yang disebut dengan sel saraf eferen, berfungsi penghantaran impuls dari pusat saraf ke organ motorik atau kelenjar. Yang ketiga,
neuron konektor atau yang biasa kita sebut dengan interneuron, berfungsi sebagai penghubung neuron yang satu dengan neuron lainnya. Itulah bagian sel saraf berdasarkan fungsinya. Selain itu, di dalam tubuh kita juga ada yang dinamakan sebagai sel penunjang, di mana sel ini berfungsi sebagai jaringan ikat yang disebut dengan neuroglia. Sel neuroglia terbagi atas beberapa jenis, diantaranya yang pertama astrosit, berbentuk bintang dan berfungsi sebagai penghubung antara neuron dan pembuluh darah. Yang kedua, oligodendrosit, berbentuk astrosit tetapi memiliki badan sel berbentuk pipi yang membungkus rapat serabut saraf serta menghasilkan selubung lemak yang disebut mielin. Yang ketiga, mikroglia. Sel ini berbentuk seperti laba-laba, berfungsi sebagai pemantau kesehatan neuron terdekat dan membuang zat sisa. Yang keempat yaitu sel ependima. Sel ini merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Itulah bagian-bagian dari sel glia atau neuroglia. Oke semuanya, itulah materi yang harus kita pahami terkait penyusun sistem saraf, bagian-bagian sel saraf, dan fungsinya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.